Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya. Di sini saya mau cerita tentang dilematis di jualan online atau jual bisnis lah. Apa itu in-house dan kapan kita harus in-house, kapan kita harus outsource. Yang paling umum adalah kapan kita harus produksi sendiri dan kapan kita harus maklun. Ini sebenarnya berlaku untuk semua ya, meskipun teman-teman dropshipper atau reseller. Ini penting karena step setelah jadi dropshipper atau reseller itu memang produksi sendiri atau impor sendiri, karena memang itu untungnya lebih gede. Sebagai tangan pertama untungnya lebih gede, apalagi kalau misalkan nggak ada tangan kedua ketiga alias langsung ke customer, untung lebih gede. Jadi ini penting untuk teman-teman biar tahu bagaimana itu produksi sendiri dan kapan kita harus produksi sendiri dan kapan kita harus maklun. Ini menurut pengalaman saya, jadi saya mau cerita dulu. Pertama, saya pernah berusaha untuk punya penjahit. Jadi punya penjahit itu artinya adalah in-house. Ini saya sampai bikin tesisnya soal ini. Saya sampai bikin tesis S2-nya, tesis MBA saya tentang ini. Ternyata di atas kertas itu saya untung, teman-teman. Ini di atas kertas. Hasilnya setelah saya praktekkan, padahal hitungan saya udah betul-betul ngejelimet, saya udah betul-betul mencurahkan segala tenaga untuk ngitung si tesis tersebut, hasilnya memang untung. Setelah dipraktekkan ternyata tetot, yaitu gatot alias gak berhasil. Kenapa bisa kayak gini? Jadi di tesis saya itu perhitungannya itu akan sangat profitable kalau saya kurang lebih 70% saya outsource atau maklun produksi ke orang lain, dan 30% itu saya in-house atau punya penjahit sendiri. Hasilnya sekarang sampai saat ini 100% saya jahit ke orang lain dan 0% saya jahit di in-house. Kendalanya apa? Pertama, memang secara umum di atas kertas atau teori dengan praktek itu jauh berbeda. Yang saya alami khususnya soal penjahit ini adalah masalah culture. Nah, saya sebagai owner bisnis, saya nggak pernah ngejahit, lalu saya bikin simulasi dan lain sebagainya, lalu saya hire penjahit, saya mencoba menerapkan simulasi yang saya sudah bikin, simulasi yang saya dapat dari buku lah, dari dosen dan lain sebagainya, melihat perusahaan besar lah dan seterusnya, dan dicoba diterapkan di penjahit baru tersebut, gak berhasil teman-teman, karena mereka terbiasa dengan metode yang lama. Dan lebih parahnya lagi, ketika saya sudah ngomong panjang lebar, saya sudah menyampaikan apa yang saya inginkan, saya pergi di belakang ternyata nggak dikerjain. Alhasil adalah produktivitasnya turun. Kenapa turun? Pertama, karena saya nggak ngerti di lapangan itu seperti apa. Mungkin yang saya instruksikan itu nggak bisa dilakukan. Yang kedua, udah nggak bisa dilakukan, terus nggak transparan, jadinya kita nggak bisa terus evaluasi. Alhasil kucing-kucingan, jadinya makin turun. Belum lagi saya jadi neken, saya jadi marah, lalu ya naik emosi lah. Lalu penjahitnya ada yang nggak kuat, keluar masuk, sehingga produksi makin turun. Namanya adalah spiral down. Alhasil saya nggak pernah berhasil mencapai target harian untuk produksi jahit. Saya hanya kuat 3 bulan teman-teman untuk punya penjahit. 3 bulan sudah saya stop, saya nyerah, langsung saya full ke outsource alias ke maklun alias ke konveksi atau vendor jahit. Dan dari situ saya nggak mikirin lagi soal jahit, jadi setengah pusing saya hilang. Saya nggak mikirin lagi soal jahit. Oke, itu cerita pertama. Cerita kedua adalah jasa warehouse. Jadi sekarang udah banyak ya, jadi ada jasa warehouse yang jasa utamanya adalah penyimpanan, jelas. Lalu adalah fulfillment, jadi ngirim barang, packing, lalu ngasih ke kurir dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah stock management. Ini lumayan bagus buat teman-teman yang nggak biasa upload stok massal di marketplace, karena ini udah disediakan oleh jasa warehouse. Ini berkebalikan sama yang penjahit. Sekarang saya full in-house, jadi saya nggak, tadinya berusaha untuk pakai jasa gudang, ternyata saya full in-house, dan ini hanya bertahan cuma 2 minggu. Jadi saya sudah ngitung di atas kertas sudah oke, di atas kertas ya. Setelah dipraktekkan cuma 2 minggu saya tahan barang saya ada di luar. Kenapa? Yang paling utama itu masalahnya, kalau ini ya masalahnya adalah sistem. Nah, memadukan sistem itu perlu adaptasi teman-teman.
Apa maksudnya memadukan sistem? Jadi kan saya punya sistem gudang sendiri dan kita mau pindah ke jasa orang lain, dan di mana saya itu nggak bisa 100% barang saya ke orang lain. Kenapa? Karena kami itu produksinya harian, bukan produksi bulanan. Jadi setiap hari itu selalu ada setoran jahit dari para vendor kami, bukan yang sekali produksi langsung 1 juta piece atau 20.000 piece. Enggak, kami produksi sedikit-sedikit 50 piece, tapi setiap hari ada setoran. Alhasil kan nggak mungkin setiap setoran kirim ke gudang sana, kirim ke gudang sana. Wah, itu berat, mahal jadinya. Alhasil harus ditampung dulu di gudang kami, baru dikirim ke gudang si jasa pengiriman. Berarti ada perlu adaptasi, perlu penyelarasan sistem antara gudang sendiri sama gudang si jasa pengiriman ini atau jasa fulfillment ini. Alhasil ternyata nggak profit juga, ternyata malah rugi juga. Kenapa? Karena capek sekali untuk mengadaptasikan itu. Apalagi kebanyakan kami yang mengalah ketimbang mereka. Kenapa? Karena sistem mereka nggak customize, sistem mereka satu sistem untuk solusi semuanya demi klien-klien, semua klien mereka. Jadi kalau ada yang masalah buat kami, bagi mereka sistemnya nggak bisa dirubah, ya kami harus ngikutin. Alhasil wah capek sekali dan jadinya nggak sesuai dengan harapan kami. Belum lagi masalah lambatnya pengiriman, belum lagi masalah kurirnya dan lain sebagainya. Padahal secara biaya itu kita cuma bayar biaya per pengiriman. Jadi kalau ada order, kita ngirim per pengiriman, kurang lebih waktu itu sekitar 2.000 rupiah lah. 2.000 rupiah per pengiriman, kita nggak usah keluar tempat gudang, kita nggak usah keluar biaya rak, kita nggak usah punya karyawan dan seterusnya. Harapannya seperti itu, ternyata nggak berhasil. Ini di saya loh nggak berhasil, tapi ada juga teman saya yang dia masih setia menggunakan jasa warehouse ini karena memang secara di atas kertas memang sangat menggiurkan gitu, dimana kita tadinya harus punya banyak karyawan, dengan ini mau orderan berapapun ya diurusin oleh si jasa fulfillment tersebut. Nah di saya nggak berhasil, mungkin ada yang salah di sistem kami atau dan seterusnya. Intinya saya ada pengalaman buruk untuk mengoutsourcekan jasa warehouse. Nah jadi kesimpulannya, kapan kita harus in-house atau outsource? Yang pertama, kalau teman-teman ngerasa jago, itu wajib in-house teman-teman. Kalau jago ya, karena saya jujur ngerasa jago, saya inventory management saya lumayan jago karena itu hitungannya pakai Excel. Saya suka sekali dengan Excel, suka sekali dengan spreadsheet, ngitung produk mana yang laku hari ini, itu simpelnya ya, atau memforecast produk mana, minggu ini harus produksi produk mana, berapa piece, harus beli bahan baku apa, dan seterusnya. Itu alhamdulillah saya merasa jago di situ. Itu wajib in-house. Kenapa? Karena kalau di outsourcekan, nanti kalau ada yang nggak sesuai harapan kitanya kesel, pusing dan lain sebagainya. Dan kalau Anda jago, seperti saya merasa jago tentang inventory, tentang gudang ini, harusnya banyak penghematan yang didapat, harusnya dapat banyak keuntungan dari itu. Keuntungan itu bukan hanya duit teman-teman, jadi benefit seperti pengiriman cepat, kita tahu stok kita bisa bikin sistem yang JIT, just in time. Jadi kita hanya produksi memang ketika barang-barang demand-nya ada dan seterusnya. Dan kalau outsource, kesimpulan saya yang kedua, pastikan Anda jangan ambil pusing. Jadi kayak saya ke si penjahit itu, saya udah nggak ambil pusing, saya tahu jadi aja. Saya mau barang saya kayak gini, udah ada standar size pack-nya, sudah ada quality control pack-nya. Saya nggak mau tahu harus kayak gini aja, nggak mau kick out. Nah seperti itu, jangan ambil pusing. Kalau teman-teman sudah mengoutsourcekan sesuatu, terus teman-teman masih mikirin itu, masih ikut campur di situ, itu namanya bukan outsource. Karena outsource itu harusnya pusing kita hilang setengah. Nah itu udah sehingga kita bisa fokus ke hal-hal yang lain di in-house. Oke, sekian aja sharing itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.